Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 8A dan 8B. Hari ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada bab 3, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita memasuki materi pada minggu ini, kita bahas dulu mengenai materi minggu kemarin. Kita review sebentar. Kemarin kita sudah membahas subbab mengenai ikhtiar dan juga tawakal. Yang pertama yaitu kita bahas dulu pengertian ikhtiar. Yang sudah lupa, tolong dibuka buku catatannya atau dibuka LKS halaman 23. Jadi pengertian ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Jadi intinya ikhtiar itu adalah berusaha semampu kita untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Yang kedua, kemarin kita sudah membahas mengenai tawakal, pengertiannya, manfaat dan juga perilaku. Kita ulas sebentar mengenai pengertian tawakal. Jadi tawakal adalah menyerahkan diri atau pasrah. Sedangkan secara istilah yaitu menyerahkan diri atau percaya sepenuh hati kepada Allah setelah melakukan suatu usaha. Intinya setelah kita berikhtiar maka kita harus bertawakal, yaitu menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Sekarang kita masuk materi pada minggu ini, yaitu sabar, syukur dan juga qanaah. Setelah kita berikhtiar dan bertawakal maka kita harus sabar. Sabar artinya yaitu menahan, tabah, tenang dan tidak tergesa-gesa. Sedangkan secara istilah sabar ialah menahan diri dari kegundahan dan rasa emosi serta menghadapinya dengan rasa tenang dan tidak tergesa-gesa. Setelah itu kita akan membahas mengenai macam-macam sabar. Jadi sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dalam menghindari maksiat, yang kedua sabar dalam menjalani ketaatan, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi cobaan. Untuk pengertiannya tolong dibaca pada halaman 25. Setelah itu yaitu perilaku yang mencerminkan sikap sabar. Pada LKS itu tertera 3 perilaku yang mencerminkan sikap sabar. Yang pertama yaitu selalu ingat bahwa marah tidak dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang baik dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga yaitu membatasi diri dan bersikap hati-hati dalam bergaul dengan teman yang berwatak keras atau kasar. Yang selanjutnya yaitu manfaat sikap sabar. Ada 3 manfaat sikap sabar, yaitu terhindar dari bencana dan malapetaka. Yang kedua yaitu melatih diri mengendalikan hawa nafsu, dan yang terakhir yaitu memiliki emosi yang stabil. Pada subbab yang keempat kita akan membahas mengenai syukur. Jadi pengertian syukur secara bahasa artinya yaitu syakura, ialah berterima kasih. Sedangkan secara istilah yaitu berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah dengan cara taat kepada Allah. Bersyukur dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan badan, dan yang ketiga bersyukur dengan hati. Untuk ayatnya bisa dibaca yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya yaitu manfaat syukur. Manfaat syukur itu ada 3. Yang pertama memperoleh kepuasan batin, yang kedua terhindar dari sifat tamak, dan yang ketiga terhindar dari murka Allah. Yang selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan sikap syukur. Ada 3 perilaku yang dapat mencerminkan sikap syukur. Itu yang tertera dalam LKS. Kalian bisa mencari perilaku yang mencerminkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa diterapkan. Misalnya yaitu selalu mengucapkan alhamdulillah dalam kondisi apapun, bagaimanapun keadaannya. Yang kedua menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan kehendak pemberinya. Dan yang ketiga yaitu menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah diberikan. Yang kelima kita akan membahas mengenai qanaah. Jangan lupa dibuka LKS-nya halaman 26 karena nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas. Pengertian qanaah yaitu menerima keputusan yang diberikan Allah tanpa mengeluh dan penuh dengan kerelaan, serta tetap berusaha dengan kemampuan yang ia miliki.
Intinya kita menerima dengan sepenuh hati terhadap semua keputusan Allah, baik itu menurut kita baik atau tidak, kita tetap menerima karena seperti yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin, keputusan Allah untuk kita itu pasti lebih baik daripada yang kita pikirkan. Kebanyakan manusia biasanya lalai untuk bersyukur dan bersifat qanaah. Padahal sikap tamak terhadap dunia hanya akan menjauhkan seseorang dari Allah. Jadi sebaiknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersyukur dengan apapun keadaan kita dan selalu bersikap qanaah. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai manfaat qanaah. Manfaat qanaah di sini ada 3. Yang pertama, terhindar dari sifat tamak. Yang kedua, merasakan ketentraman hidup karena merasa cukup atas karunia Allah. Dan yang ketiga yaitu mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai perilaku yang mencerminkan sikap qanaah. Yang pertama yaitu sering memperhatikan orang-orang yang lebih miskin daripada kita. Yang kedua yaitu tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya agar kita tidak merasa kurang. Dan yang ketiga, membiasakan diri dari perilaku hemat. Penjelasannya, yang pertama yaitu memperhatikan orang-orang yang lebih miskin daripada kita. Artinya kita itu tidak boleh berkaca dari orang yang lebih dari kita. Kita juga harus bersyukur, kita beramal kepada orang yang kiranya lebih kekurangan dari kita. Yang kedua yaitu tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya. Tujuannya apa? Supaya kita mau bersyukur, kita tidak merasa kurang terus terhadap semua karunia rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga, membiasakan diri berperilaku hemat. Intinya supaya kita tidak boros. Jadi pada 2 minggu atau 2 pertemuan ini kita sudah membahas bab 3 yaitu perilaku akhlak terpuji. Pada bab 3 kita membahas 5 subbab, boleh dibuka dari awal lagi bukunya. Yang pertama, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai ikhtiar. Yang kedua, kita membahas mengenai tawakal. Yang minggu ini kita membahas syukur, sabar, dan juga qanaah. Yang kita review lagi ya semuanya. Yang pertama yaitu pengertian ikhtiar. Ikhtiar yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan orang dalam meraih keinginannya. Yang kedua yaitu tawakal. Tawakal yaitu menyerahkan diri atau pasrah kepada keputusan Allah setelah berusaha. Yang ketiga yaitu sabar. Sabar artinya tabah dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi suatu masalah. Yang keempat yaitu pengertian syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Dan yang terakhir yaitu qanaah. Qanaah artinya menerima apa yang diberikan Allah dengan rela atau ridho. Untuk pertemuan pada 2 minggu ini kita sudah selesai ya. Kita sudah membahas 5 subbab. Untuk yang selanjutnya tolong dikerjakan tugas nanti yang ada di akhir video dan juga yang ada di LKS. Di akhir video nanti ada 5 soal, tolong dikerjakan, dan juga yang ada di LKS soal pilihan ganda dan isian. Sekian video pembelajaran dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar. See you next time. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.